Sepak bola Asia Tenggara sampai saat ini masih digendong oleh keperkasaan timnas Indonesia. Para rival justru makin terpuruk saat ingin mengejar skuad Garuda. Malaysia sedang kacau balau setelah 7 dokumen pemain naturalisasi mereka terbukti palsu. Selain itu, ada juga Thailand yang gak kunjung mendapatkan bintang grade A. Lalu, Vietnam sampai harus mengubah aturan pemerintah demi bisa menaturalisasi pemain. Bagaimanakah nasib rival Indonesia yang semakin terpuruk? Malaysia salahkan FIFA merasa dianaktirikan. Sepak bola Malaysia sedang dilanda kekacauan besar setelah terlibat skandal naturalisasi. Para pemain keturunan asal Amerika Latin dianggap memalsukan dokumen untuk bisa membela negeri jiran. Situasi ini langsung buat seluruh Asia Tenggara heboh melihat kepalsuan Malaysia. Negeri jiran mendapat pandangan negatif akibat cara curang yang mereka lakukan. Sebut saja mantan wakil presiden AFF asal Vietnam yakni Duong Phu Lam yang menyebut naturalisasi Malaysia itu palsu. Untuk pemain naturalisasi Indonesia, sebagian besar lahir di Belanda tapi memiliki akar Indonesia. Namun naturalisasi Malaysia, mereka belum dapat membuktikan keakuratan asal-usul mereka. Di lain sisi, para pemain naturalisasi Amerika Latin langsung bergerak demi menyelamatkan karir. Mereka rela datang jauh-jauh ke Malaysia untuk hadir ke markas FAM. Sayangnya, FAM dianggap terlalu lelet dalam menyelesaikan permasalahan naturalisasi ini. Padahal Facundo Garces berharap agar negeri jiran mampu membantu mereka dengan cepat. Pasalnya, para pemain naturalisasi ini butuh menit bermain demi keberlangsungan karirnya. Mereka nggak yakin akan ada banyak klub yang mau meminang setelah dilarang bermain selama 12 bulan. Selain itu, salah satu pemain naturalisasi Malaysia yakni Liridon Krasniki malah menyalahkan FIFA atas masalah ini. Dirinya menganggap federasi sengaja berbuat gak adil ke negeri jiran. Bahkan pemerintah Malaysia juga ikut-ikutan menyalahkan pihak luar dengan menyebut banyak yang iri dengan kemajuan negaranya. Dari segi keteraturan, proses naturalisasi berpandukan konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Semua dokumen resmi sudah sesuai dan tidak ada masalah. Mungkin ada beberapa pihak yang cemburu dan risau dengan kebangkitan Harimau Malaya, ucap Datuk Fahmi Fazil selaku Menteri Komunikasi Malaysia. Vietnam bisa panen lebih banyak keturunan grade A. Nasib berbanding terbalik justru dialami oleh musuh Malaysia yakni timnas Vietnam. Skuad Golden Star berpeluang besar untuk mendapatkan lebih banyak bintang grade A. Alasannya, proses naturalisasi yang selama ini menjadi hambatan bakal segera terselesaikan. Seperti diketahui, negeri Naga Biru selalu kesulitan untuk menaturalisasi pemain karena aturan pemerintah. Mereka memiliki aturan yang ketat di mana setiap pemain harus mengikuti tradisi leluhur dan memiliki darah asli Vietnam. Ketentuan ini akhirnya diubah dan sudah disahkan oleh pemerintah. Nantinya, calon naturalisasi nggak perlu berbahasa fasih dan memiliki tradisi leluhur. Selain itu, durasi minimum tinggal lebih dipersingkat dan juga diperbolehkan untuk memiliki kewarganegaraan ganda. Mereka yang masuk dalam kategori sudah dipermudah tanpa harus menghadapi kesulitan. Pemohon bisa mengajukan dengan durasi tinggal minimum dan yang memiliki paspor negara asing. Tulis The Tau 247. Pasukan bintang emas diketahui memiliki beberapa bintang grade A yang bisa dijadikan amunisi tambahan. Bahkan ada beberapa dari mereka yang saat ini masih eksis di kompetisi teratas Eropa. Sebut saja ada Ibrahim Maza yang saat ini membela Bayer Leverkusen di Bundesliga. Kemudian masih ada nama-nama seperti Kylin Nguyen, Julian Nguyen, hingga Brandon Lee. Meski begitu, belum ada tanda-tanda VFF akan membidik para bintang ternama. Justru sebaliknya, Federasi Vietnam ini lebih fokus untuk menambah amunisi yang bermain di liga lokal. Dilansir dari Vietnam Star, ada 2 nama baru dari Brazil yang sedang dipersiapkan. Sebut saja ada Giovan Magno dan Jan Klesio yang saat ini sudah berusia di atas 30 tahun. Jan Klesio sendiri sudah bermain di Vietnam League sejak tahun 2019 yang lalu. Sementara Magno sudah melalang buana di beberapa klub lokal sejak tahun 2020. Thailand masih kesulitan dapat bintang naturalisasi.
Timnas Thailand nampaknya nggak mendapatkan keberuntungan besar seperti Vietnam. Skuad Gajah Perang harus putar otak mencari bintang grade A demi menaikkan level tim. Padahal Thailand sempat menguasai ASEAN digendong pemain naturalisasi. Kejayaan bahkan masih diraih negeri 1000 pagoda hingga tahun 2023 dengan kehebatan pemain keturunan. Sebut saja Manuel Bir, Kevin De Romram, Charles Chapuis, dan Jamie Wade. Keempat pemain ini merupakan nama-nama yang sempat memberikan tambahan kekuatan bagi Gajah Perang. Sayangnya, hingga saat ini nggak banyak regenerasi yang dilakukan oleh FAT. Federasi Thailand semakin kesulitan untuk mendapatkan pemain generasi baru untuk dinaturalisasi. Sebab mereka nggak memiliki banyak pemain keturunan yang berkompetisi di liga top dunia. Sebenarnya, FAT sudah mencuri start dengan membujuk Johnson Subbel. Penyerang kelahiran Birmingham ini sempat heboh lewat performa mengejutkan di Tottenham Junior. Dirinya ikut andil dalam mengantarkan Spurs U21 meraih gelar Premier League 2024. Bahkan Bell juga aktif membela timnas Inggris kelompok umur 15 tahun hingga 19 tahun. Dilansir dari media TH Sport, sang pemain sempat memberikan lampu hijau kepada FAT. Baru-baru ini ada kabar gembira dari pemain 21 tahun tersebut, dia mengonfirmasi bersedia bermain untuk Thailand. Ujar media lokal di tahun 2024 silam. Namun belum ada kepastian yang jelas dari Bell hingga saat ini. Ex pemain Cordoba CF ini dinilai ragu-ragu membela Gajah Perang di usia yang masih muda. Dapatkan jersey Air Sport Timnas dengan desain berbeda hasil kolaborasi kece dengan Darbots. Cek link di bawah ini. Timnas Indonesia berhenti naturalisasi. Kesulitan yang dirasakan oleh para rival justru nggak dirasakan lagi oleh Timnas Indonesia. Skuad Garuda sedang menikmati masa-masa jayanya dengan kekuatan darah keturunan. Anak asuh Patrick Kluivert bahkan berpeluang besar untuk tampil pertama kali di Piala Dunia. Mereka memiliki potensi cukup besar di ronde keempat kualifikasi. Syaratnya, pasukan Nusantara harus mampu menaklukkan Arab Saudi dan Irak. Kualitas para pemain naturalisasi Indonesia juga sudah mendapatkan pujian dari banyak pihak. Pujian tersebut datang langsung dari pengamat sepak bola Asia Tenggara yakni Ryan Waiters. Menurutnya, skuad Garuda memiliki masa depan yang terjamin dengan kualitas menjanjikan. Indonesia memiliki sistem bermain yang hebat dengan dihuni para pemain berkualitas Eropa. Mereka bisa saja menjadi kekuatan yang gak terduga bagi Asia Tenggara, ucapnya. Di lain sisi, PSSI saat ini sudah lebih mengerem hasrat untuk menambah pemain naturalisasi. Alasannya, skuad Nusantara dinilai sudah memiliki skuad yang komplit. Hal ini disampaikan langsung oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum Federasi. Menteri Pemuda dan Olahraga ini yakin Indonesia bisa meraih banyak prestasi dengan skuad yang ada. Saya rasa sudah tidak ada lagi penambahan pemain. Komposisi pemain saya rasa sudah tebal. Sudah ada dari Belanda, sudah ada dari Amerika, dan dari Italia pun ada, kata Pak Erick. Selain itu, banyak tuntutan dari para beberapa pihak agar pemain keturunan bisa memberikan bukti terlebih dahulu. Salah satunya dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Dapatkan celana pendek murah meriah yang bisa kamu pakai untuk semua aktivitas olahraga. Cek keranjang di bawah. Dengan banyaknya masalah yang menimpa para rival, apakah Indonesia bakal semakin sulit untuk dikejar?